Sesaat lagi Anda akan saksikan Indonesian Authentic Places didukung oleh Bicara soal destinasi wisata di Indonesia aja memang tak akan ada habisnya. Ya, seperti halnya surga tersembunyi di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang jadi primadona baru bagi para pecinta wisata. Apalagi kalau bukan Mandalika. Di balik pesona yang dimiliki Mandalika, tersimpan cerita tentang sebuah arti dari besarnya pengorbanan sang putri yang menjatuhkan diri ke laut demi menghindari perselisihan karena pinangan dari beberapa pangeran. Untuk menjaga keutuhan serta ketentraman di pulau ini yang pada akhirnya sekarang bisa dinikmati. Tidak hanya untuk masyarakat setempat, tetapi juga wisatawan yang berkunjung ke Mandalika. Dengan pesona alam dan keunikan budayanya yang beragam, pastinya hanya di Indonesia aja. Kini Mandalika tengah persiapkan diri untuk menyambut para wisatawan yang ingin melihat dan merasakan langsung pesona alam dan budayanya. Sebagai salah satu dari destinasi super prioritas, 3 aspek utama yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas sedang dikembangkan untuk memanjakan setiap wisatawan yang datang. Ready? Yuk! Pantai Kuta Mandalika terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pantai Kuta Mandalika ini memiliki pasir yang berwarna putih dan butiran pasir yang berukuran lebih besar dari pasir pantai pada umumnya, serta garis pantai yang bergelombang dan memanjang. Sir, trek MotoGP. Yeay! Keren banget. Wah, no wonder sih mereka bilang ini GP Mandalika itu trek terbagus. Ini keren banget. Lihat ini pemandangan pohon-pohon palem, gunung, laut. Yes. Aduh, bagus banget. Tapi itu kayak bagus juga tuh. Iya, itu ada tulisannya tuh Welcome to Seger. Oh, itu Bukit Seger. Oh, Bukit Seger. Oh, sedikit itu. Ke situ yuk. Yuk, boleh. Kami akan kembali datang, kembali berpetu. Wah, lihat tuh, Sir. Kelihatan dari kita view-nya pas di tikungan 10. Wow, dan katanya tuh yang merah-merah ini nih daya tarik tersendiri karena itu tuh motif batik Sasambo. Unik banget ya trek ini. Iya, bener. Jadi Cara yang bener keren loh. Indonesia banget gak sih? Untuk kenalin tradisi Indonesia kayak Yes. taruh di motif di trek itu mantap banget. Keren banget. By the way, aku denger-denger di sekitar sini tuh ada ini loh, patung Putri Mandalika. Oh iya, deket sini. Oh, di situ? Bawah. Iya. Oh, nanti kita ke situ ya? Ayo dong. Oke. Tidak jauh dari patung Putri Mandalika, ada juga pantai yang ramai dikunjungi wisatawan jika ke Mandalika, yaitu Pantai Tanjung Aan. Pantai ini merupakan tempat asal dari Putri Mandalika dan memiliki keunikan 2 jenis pasir pantai yang ada, yaitu pasir berwarna kecoklatan yang memiliki butir besar dan berbentuk seperti merica. Selain itu juga terdapat pasir berwarna putih serta lebih halus seperti tepung. Gimana, Sir? Pantainya bagus banget ya? Wah, bagus banget, banyak banget spot-spot indah sih di Mandalika ternyata. Selain Putri Mandalika emang banyak spot yang menarik di sini. Benar-benar tadi ada Bukit Seger, terus ada Tanjung Aan, pantai. Dan kita harus datengin Kampung Sade. Oke, itu kalau nggak salah tempat tinggal suku Sasak bukan sih? Betul. Suku asli Lombok. Bener. Oke, nggak sabar. Langsung aja? Menyapa desa Sade. Ayo. Wah, itu tadi nama tariannya apa, Pak?
Jadi yang tadi itu tari Amak Tempengas. Jadi Amak Tempengas ini penghibur raja. Jadi ketika raja lagi sedih, maka dihibur oleh Amak Tempengas. Memang penarinya biasanya laki-laki? Laki-laki. Yang tadi pakaian yang dipakai itu? Ya itu. Pakai kain tradisional dari Iya, tradisional dari sini. Kain tenunnya dari sini? Tenunnya dari sini. Nanti kita bisa langsung melihat cara pembuatan tenunnya di atas. Dan nanti kalau misalkan mbaknya mau berkenan mencoba juga bisa. Mungkin kita bisa langsung jalan ya. Oke. Ya, mari silakan. Dan seperti ini proses pembuatan tenunan, Mbak. Ya. Ini warna-warnanya pakai sintetis atau ada Di yang... sini untuk mewarnai masih menggunakan pewarna alami, masih dari dedaunan tumbuhan. Silakan, mungkin bisa langsung naik, bisa nyoba ya. Ini kalau udah mengerti proses seperti ini lebih appreciate ikat tenun. Dan ini 2 benang aja udah lama loh ini. Ini kalau penjualan tenun yang di sini biasanya kemana aja, Pak? Jadi masyarakat setempat cuma di sini. Jadi sebagai desa wisata lumayan ya, sirkulasi banyak tamu yang datang setiap hari. Alhamdulillah Mas, sekarang sudah mulai ada pengunjung. Jadi kebantu ya dengan infrastruktur dan promo yang dikasihkan gitu ya. Betul. Kalau motif-motif yang di sini emang khas di desa Serde ini atau kayak seluruhan? Jadi cuma di sini aja. Appreciate sih sama kain-kain tenun. Jadi kalau misalnya datang ke sini, beli kain tenun, beli kreatif lokal untuk memajukan ekonomi masyarakat lokalnya juga. Bener. Ini kayak harus bawa pulang oleh-oleh deh. Ya, jadi kalau untuk bangunan rumah kami ini ya atapnya ini dari alang-alang. Ini Mbak, ini dari rumput alang-alang. 7 tahun sekali baru alang-alangnya diganti. Kalau tebal memasangnya bisa tahan sampai 10 tahun. Jadi sekalipun hujan besar, nggak akan ngerembas, nggak akan bocor, alang-alangnya. Di kampung kami ini terdapat 150 rumah. Jadi kalau untuk bangunan rumah kami di sini, kalau untuk namanya Bali Tani atau Bali Gunung Rate, ya jadi Bali itu artinya rumah, sedangkan tani ini pekerjaan kami. Ini lagi ngapain, Pak? Ya jadi ini proses belulut. Namanya tradisi belulut. Jadi belulut ini ngepel. Ya, tapi ngepelnya di sini menggunakan kotoran kerbau. Kenapa harus pakai kotoran kerbau, Pak? Karena di sini kepercayaan leluhurnya. Dan tujuannya ini untuk memperkuat bangunan, terus ngamuk lalat nggak masuk, dan sebagai penolak bala. Tapi kenapa dia tidak bisa, kenapa dia nggak bau? Iya. Jadi baunya ini sebentar aja. Kalau sudah dipakai, dia akan hilang. Tandanya sudah mau dipel lagi, kalau sudah fondasinya ini retak-retak. Nah, gitu seperti ini. Seperti ini. Berarti dipel lagi pakai kotoran kerbau, fondasinya pun bagus lagi, lebih adem lagi. Mungkin mau coba ngepel? Jadi ini cuma tinggal pakai air aja? Ya, tangan kiri. Tangan kiri, udah. Gitu. Ini rasanya tuh emang, teksturnya emang agak kasar ya. Kasar kayak awal-awal kalau kita lihat pasti agak geli gimana gitu. Cuman kayak pas dipegang itu nggak jorok sih, kayak geli. Oke Bu, saya permisi dulu ya. Bukit Merese, salah satu spot terbaik yang ada di Mandalika untuk nikmati matahari terbit dan terbenam. Para rerumputan hijau ini menyuguhkan pemandangan laut yang indah. Saat sore, kita bisa berjumpa kawanan kerbau yang berkeliaran dengan latar belakang pantai seger dan matahari terbenam. Sebuah lukisan alam yang hanya bisa kita temukan di Indonesia aja. Lombok menyuguhkan destinasi wisata yang begitu beragam. Ada banyak desa wisata yang bisa kita kunjungi di kawasan Lombok dan tentunya masing-masing memiliki daya tarik tersendiri. Tak terkecuali desa wisata Bonjeruk. Desa yang masih memegang teguh adat kebiasaan suku Sasak ini juga dikenal sebagai desa bersejarah. Halo Bapak. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Semis dan Mbak Sere. Iya. Ya, sebelum kita memasuki Desa Wisata Bonjeruk, ini kita ada ritual untuk menyambut tamu yang datang.
Ini tadi kita ritualnya disembe, Iya, itu disembe. supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kalau gitu baik. kita bisa masuk. Mari silakan. Jadi dulu waktu zaman kerajaan, pagelaran dari Gendang Beli ini digelarkan untuk melepas prajurit yang mau berangkat perang. Untuk semangatin. Untuk menyemangatin. Kamu main gendangnya dong. Silakan dicoba. Terima kasih. Seru banget ya bisa nyobain langsung. Selanjutnya kami sudah menyiapkan kopi khas Desa Wisata Bonjeruk. Mari. Ayo, boleh. Bu. Silakan, mari. Ini cemilannya apa, Pak? Ini namanya tigapu, terbuat dari ubi yang dikukus, kemudian di dalamnya ada gula merah. Pas banget nih, Ya, ambil minum kopi. Pak, tadi kopi yang disangrai itu kopi apa ya? kalau jenis kopinya itu robusta. Dapatnya dari mana? Sekitar sini di Desa Bonjeruk. Terus hasil itu kopinya udah disangrai segala macam, jualnya gimana? Apakah hanya di desa atau udah bisa keluar juga, Pak? Umumnya kita jual dalam porsi kecil ya, kayak sasetan itu kita jual di pasar harian. Nah, kalau yang dikemas bagus itu kita sudah jual melalui online, atau kita juga mengikuti event-event bazar-bazar yang diadakan oleh pemerintah, itu kita ikuti, dan juga ada yang mesan juga. Jadi yang bikin unik adalah Cara mesangrainya itu masih menggunakan kayu bakar, kemudian mencampurnya dengan pasir supaya kematangannya itu sama rata gitu. Pak, Desa Bonjeruk ini kan sekarang udah jadi desa wisata. Itu sejak tahun berapa? Sejak tahun 2018. Terus apa aja nih Pak perubahannya? Maksudnya dari sebelum jadi desa wisata sampai sekarang jadi desa wisata tuh apa aja? Pertama dari sisi lingkungan dulu. Semenjak ada desa wisata, masyarakat sudah semakin sadar untuk membersihkan lingkungan rumahnya. Timbul juga keinginan mereka untuk menata desanya. Kemudian yang kedua dari sisi budaya, mereka sudah mulai peduli sama budaya yang sudah punah gitu. Mereka mau, bahkan anak muda sekarang mereka mau belajar musik. Terus yang ketiga dari sisi ekonomi, masyarakat sudah melihat ada potensi, ada peluang yang bisa mereka ambil. Semenjak ada desa wisata kan banyak pengunjung, otomatis mereka membutuhkan oleh-oleh. Maka mereka melihat ini sebagai peluang. Selain banyaknya berkembang aspek-aspek tersebut, ada apa aja sih Pak bantuan dari Kementerian Pariwisata gitu, inovasi-inovasi yang dibawa ke Desa Bonjeruk ini? Bantuan-bantuan yang diberikan Kemenparekraf itu umumnya adalah berupa peningkatan kapasitas SDM supaya masyarakat pengelola pariwisata ini bisa melihat potensi dan bisa mengembangkannya. Dan itu banyak sekali, alhamdulillah dalam setahun itu sering, hampir setiap bulan kita diberikan pelatihan, bimbingan teknis sama Kementerian Pariwisata. Sangat tepat sasaran dan sangat memahami apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Oh, waktu itu Desa Bonjeruk dapat ini ya, anugerah desa wisata ya Pak ya? Ya, alhamdulillah kita menjadi 50 besar desa wisata terbaik. Wih, keren. Baik, kalau gitu kita langsung aja ke tempat proses pembuatan jahe gulung. Wah, ini lagi bikin jahe gulung ya? Betul. oh ini yang namanya jahe gulung. Bahannya apa aja? Ini bahannya Mbak, ada jahe, ini sudah dikeringkan Mbak. Nah, selain jajan seperti ini, jahe bisa dipakai buat apa aja, Bu? Bisa diolah jadi jamu juga. Kalau di Lombok ada minuman khasnya Mbak, serbat jahe. Serbat jahe, Iya, itu serbat jahe. semacam jamu gitu? Iya, kayak minuman instan dalam bentuk bubuk gitu. Oh, kayak udang jahe gitu ya? Iya. Karena jahe emang sehat ya, jadi kayak pas makan bisa diminum jadi bukan pengobatan ya, tapi untuk membantu tubuh gitu kan. Iya. Ini izin, boleh coba? Iya,
silakan. Baru dibuat itu. Ini cocok banget nih, ini jadi oleh-oleh khas ini ya Bu ya. Wah, ini perlu nih kita beli nih, mendukung kreatif lokal ya nggak sih? Iya Kita dong. harus beli kreatif lokal, membangun ekonomi sekitar juga kan. Bener. Kayak ibu-ibu ini juga dapat mata pencaharian. Dan unik loh ini. Iya, kayaknya kayak beginian cuma ada di Indonesia aja deh. Ini kalau Coba, buat coba, ngopi coba. ini enak banget. Iya. Saya mau lihat cara bikinnya. Ya, jadi ini kelapanya, Mbak. Oh, ini baru kelapanya ya. Habis dikupas, diparut, terus disangrai. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya, Permisi dulu kita ya. mau lanjut jalan-jalan lagi. Iya. Permainan yang sederhana tapi masih timeless ya, masih seru. Mengunjungi beberapa tempat di desa wisata Bonjeruk membuatku merasa lapar. Dan tentu saja belum lengkap jika kita berwisata belum merasakan kuliner yang menjadi ciri khas dari desa wisata. Kali ini kita akan menuju ke tempat di mana wisatawan bisa menikmati kuliner sekaligus belajar bagaimana cara pembuatannya. Ini masak apa nih? Ini bukan sate Ini sate, lagi ini dari bakar ukurannya. ayam ini. Waduh, enak banget. Ayam merangkat. Ayam merangkat. Ya, nama khas masakan Bonjeruk namanya. Wah, ini apa? Cooking class. Ya, ini cooking class yang kita lakukan di desa wisata Bonjeruk. Ini kita mau belajar masak apa nih berarti hari ini? Yang pertama kita mau belajar masak sate kuncung. Bahannya pertama pisang biji, ayam atau belut. Kemudian ada bumbu seperti bawang putih, ada cabai, ada terasi, dan ada daun limau. Pisang yang sudah dikukus, kemudian ayam yang sudah ditumbuk, dan kelapa yang sudah diparut itu dicampur jadi satu. Dicampur dengan bumbu tentunya. Setelah itu baru dia dimasukkan ke dalam daun pisang. Ya. Ini jadi dibungkus bentuk kerucut gini, kuncung, terus baru Kuncung, ditusuk, baru dibakar. Baru kemudian dibakar ya. Tekstur kelapa parutnya sih yang Iya. bikin unik. Iya, iya. Kayak rasanya ayam, tapi pas digigit teksturnya lebih dominan si kelapa parut. Kalau ini Masnya bikin apa nih? Selanjutnya Kita buat es daluman namanya. Es daluman. Daluman. Ini dari tanaman yang merambat sama ada yang perdu. Di ini kita ngambil klorofilnya saja. Jadi tidak perlu dimasak, tinggal diremes-remes, kemudian hasilnya nanti ditunggu 3 jam kemudian seperti ini. Oh, dia kayak fermentasi dan jadi kayak warnanya dari daun tuh langsung keluar ke sini. Untuk pemanisnya gula merah, Ya. dimasak pakai daun pandan, Waduh, ini enak ya. seger pasti itu. kemudian Terus tinggal santan. santan. Es versi seperti ini, senatural ini kayaknya cuma ada di Indonesia aja. Aduh enak, dengan campuran gulanya, santan ini semua enak banget. Kami akan kembali datang, kembali berpetualang. Kami akan kembali berwisata di Indonesia aja. Indonesia, di Indonesia aja. Bonjeruk masih menyimpan wisata alam yang tentunya sangat unik, yaitu tebing purba. Objek wisata dengan susunan bebatuan yang rapi dan menyerupai stalaktit ini sudah ada sejak beberapa ratus tahun silam. Mereka itu sedang membaca lontar. Apa tuh Pak artinya? Jadi tulisan-tulisan yang dulu ditulis di lontar oleh generasi yang dulu ya. Nah itu si baca lontar ini mengisahkan tentang hikayat, tentang sebuah cerita generasi terdahulu, bagaimana dia menghadapi pemerintah, menghadapi keadaan sosial masyarakat.
Itu yang ditulis di lontar. Berarti ini kita udah sampai di tebing purba ya Pak. Tadi perjalanan ke sini kita juga sempat ngelewatin ada situs sejarah ya. Iya, sempat betul. kita lewatin arah ke sini terus kita nyampe. Dapat nama tebing purba itu gimana bisa dapat namanya? Ada namanya Pak Irwan, dia lulusan S3 Geologi Jepang, itu melakukan penelitian. Nah, ditemukan bahwa batu yang di bawah ini itu adalah hasil letusan atau pengangkatan bawah laut 7.000 tahun yang lalu. Sedangkan yang di atas yang berbentuk seperti hitam, kayak andesit itu hasil letusan dari Samalah, satu gunung Rinjani 500 tahun yang lalu. Karena 7.000 tahun yang lalu, maka kami menamakan tebing purba gitu. Oke deh, setelah ini kita masih mau eksplor sisi lain Mandalika karena aku yakin pasti banyak banget ya spot-spot yang bisa dieksplor. Aku sendiri pengen surfing, Sar. Aku pengen nyoba kelas yoga. Kayaknya enak deh sambil suasana di Mandalika, cari ketenangan ya kan. Iya. Ya udah kalau gitu nanti sore sunsetan kita ketemu. Kita ke Pantai Selong Belanak. Oke deh kalau gitu. Sampai ketemu nanti sore. Bapak Ya, sekali terima lagi kasih. Terima kasih, Pak. Aku udah lama nggak surfing dan aku nggak bawa board, jadi barusan aku pinjem longboard dari yang punya cafe. It's gonna be fun, you know, pakai kecil. Jadi aku pinjem longboard aja, board lebih gede, lebih panjang, lebih gampang berdiri untuk manuver. Just having fun aja hari ini. Seru tuh. Di Gerupuk, pertama kali aku main situ. Udah lama nggak pakai longboard. Longboard ini papan selancar yang lebih santai kalau kita pakai. Tapi ya karena dia besar dan panjang banget, beratnya dimuter papan untuk cari ombak. So fun though, so fun. Yeah. Akhirnya aku sampai di salah satu tempat yoga yang ada di Mandalika. Yoga merupakan olahraga yang mampu menyatukan diri dengan pusat energi dalam tubuh dan berkaitan dengan lapisan kesadaran manusia. Berada di tengah alam, tubuh dengan sendirinya terkoneksi elemen alam. Panorama indah memapar mata, udara segar dan hawa sejuk serta hangat sinar matahari membelai kulit. Wah, kalau habis yoga tuh emang langsung badan tuh rileks, pikiran rileks. Apalagi yoga di pinggir pantai gini, kita sambil dengerin ombak yang halus, makin bisa relaksasi. Enak banget deh, bener-bener enjoy. Aduh, senang banget hari ini akhirnya surfing. Gimana tadi? Ya walaupun ombaknya nggak terbesar, tapi energi yang kita dapat dari surfing itu spesial. Gak kerasa ya, kita udah keliling. Yang pertama kita ke Magelang, kita lihat Candi Borobudur. Incredible. Indah banget, kayaknya tuh berkali-kali ke Candi Borobudur tuh tetap ini ya, memukau ya. Terus habis dari situ kita ke, kampungku. Iya, pulang kampung waktu itu. Iya, kita Danau Toba, danau vulkanik terbesar. Di dunia, ya, Danau Toba itu sangat spesial. Sama majestiknya sama itu tuh, wisata bahari yang di Likupang. Dalam air itu cakep banget. Habis dari Likupang terus kita ke mana ya? Oh, Labuan Bajo. Yang kemarin aku akhirnya liveaboard. Wah, ketemu manta. Iya, ketemu manta banyak banget. Dan itu momen yang spesial karena bisa lihat lautan dan lihat manta sebanyak itu. Itu unik loh. Terus terakhir kita di sini deh. Mandalika emang seru banget ya. Kita tuh selama trip ini benar-benar disuguhin pemandangan yang indah yang bisa kita temuin di Indonesia aja. Kita kenal banyak produk-produk lokal, kita bisa beli kreatif lokal, Betul. kita menyapa desa, benar-benar aku seneng banget trip kali ini. Terus juga tentunya setiap trip kan aku selalu cari inspirasi wisata tuh di Indonesia.travel. Itu membantu banget sih, jadi kayak apalagi kalau misalnya daerah-daerah yang baru pertama kali dikunjungin, aku jadi tahu apa yang harus aku lakuin di situ. Ya, segampang itu. Semoga makin
kembali pulih ya tentunya ya wisata pariwisata di Indonesia, dan tentunya tetap jaga lingkungan, jaga Indonesia. Kami akan kembali berwisata di Indonesia aja. Telah Anda saksikan Indonesian Authentic Places, didukung oleh